Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, sosok Bapak Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang sangat fenomenal. Akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik di berbagai pelosok Nusantara. Beliau berkeliling menyapa Indonesia di hampir seluruh wilayah di Republik yang kita cintai ini, dan mendapat sambutan yang luar biasa, gegap gempita, dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu simpatisan yang mengharapkan perubahan di negeri yang kita cintai ini. Dan termasuk di Pasuruan, simpatisan dari Bapak Anies Rashid Baswedan juga terus bergerak menggalang konsolidasi, merapatkan barisan untuk menyongsong perubahan di tahun 2024 yang akan datang. Kemarin kita di Pasuruan, Jarnas, Jaringan Relawan Nasional Bapak Anies Rashid Baswedan, meresmikan posko pemenangan setelah beberapa bulan yang lalu deklarasi Jarnas Pasuruan Raya. Kemarin alhamdulillah sudah memiliki posko pemenangan resmi, dan kemarin sudah diresmikan dari DPP Jarnas Pusat. Dan yang perlu kami sampaikan adalah kami memberikan apresiasi kepada media televisi TV One yang sudah mau memberitakan, menyampaikan informasi terkait dengan pergerakan Jarnas khususnya di Pasuruan. Beberapa kali kita mengadakan kegiatan termasuk deklarasi, termasuk kemarin peresmian posko diliput oleh TV One, dan ini adalah perlu kami apresiasi. Dan kami berharap di media-media yang lain, ayo jadilah media yang objektif, yang seimbang, jangan hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan, alat kepentingan politik. Berimbang saja, silakan tampilkan capres atau bakal capres, ya, baca pres dari siapa saja. Silahkan tampilkan Anies Baswedan, tayangkan berita tentang Ganjar Pranowo, tayangkan tentang Puan Maharani secara berimbang, secara objektif, secara adil. Karena kalau Anda tidak objektif, Anda tidak adil, Anda tidak berimbang, maka Anda akan ditinggal. Media televisi akan ditinggal karena sekarang banyak sekali media-media online, media YouTube dan sebagainya, yang itu kekuatan opininya tidak kalah sekarang ya dengan kekuatan opini yang dibangun melalui media televisi. Jadi alhamdulillah kita kemarin untuk menyempurnakan berita yang ada di TV One, tapi sebelumnya kita lihat saja, kita tayangkan pemberitaan tentang peresmian posko Anies Baswedan, posko pemenangan Anies Baswedan Jarnas Pasuruan Raya. Silakan ditayangkan admin. Iya, selain Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi, kalau ini bisa nyanyi, tapi saya nggak akan nyanyi sih karena suaranya pasti akan falas ya. Tapi di pemilu sebentar lagi, baik ya kan? Oktober 2023 sudah mulai pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Nah, ini selain konsolidasi struktural internal partai, para relawan sudah mulai memberikan dukungan untuk masing-masing pilihannya. Nah, bentuknya apa saja banyak. Ada yang membuat posko pemenangan, ada juga yang membuat aksi-aksi sosial. Kita lihat informasi selengkapnya berikut ini. Mengaktifasi relawan di mana-mana, Bertempat di Jalan Gajah Mada nomor 200, Bangli, Pasuruan, Jawa Timur, para relawan membuka posko pemenangan Anies Baswedan for Presiden 2024. Gus Nawawi selaku tokoh relawan di Pasuruan didapuk sebagai ketua posko. Jadi waktu itu semuanya kita. Selain itu juga digelar deklarasi dukungan Capres 2024, di mana Anies Baswedan dinilai sosok pemimpin masa depan yang bisa menyatukan berbagai perbedaan serta memikirkan rakyat. 2024. Acara deklarasi juga dimeriahkan hadroh dari Pondok Pesantren Askolhah Warung Dowo, Pasuruan. 2024. Nah, itulah sahabat Mezeng Pasuruan sekilas berita yang ditayangkan di TV One. Dan kemarin itu sebagai penyempurnaan kita meresmikan posko dihadiri oleh perwakilan dari pengurus Jarnas di tiap-tiap kecamatan yang sudah kita bentuk.
Jadi di tiap kecamatan kita sudah membentuk kepengurusan 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Dan itu kemarin kita undang 90% hadir di Jalan Gajah Mada Bangil ya, bukan Bangli tapi Bangil Pasuruan. Dan alhamdulillah setelah peresmian itu kita akan melanjutkan merekrut relawan sampai ke tingkat desa dan nanti sampai ke tingkat TPS, sehingga kita akan mengawal kemenangan Bapak Anies Baswedan sampai di tahun 2024. Kita akan mengawal proses pemenangan daripada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa harus kita dukung Bapak Anies Rashid Baswedan? Pertama, karena beliau adalah sosok Pancasilais sejati. Beliau komitmen dengan Pancasila. Beliau tidak pernah mengutak-ngatik Pancasila, tidak pernah berusaha terlibat dalam usaha memeras-meras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Kemudian beliau seorang yang religius, nasionalis, kemudian berakhlakul karimah, integritas tinggi. Jadi antara indikasinya tentu beliau adalah sosok yang tentu dekat dengan ulama, tutur katanya santun, berwibawa, kemudian tidak suka atau tidak hobi nonton film porno. Karena mohon maaf, ada salah seorang bakal calon presiden yang menyatakan bahwa dia dengan bangga katanya hobinya nonton film porno. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau sampai menjadi pemimpin kita, mau jadi apa akhlak bangsa kita ini? Kemudian beliau dari segi pendidikannya jelas, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3-nya semuanya jelas, tidak meragukan dan tidak ada yang mempertanyakan, asli semuanya. Terus kemudian dari segi prestasinya Masya Allah bisa dengan mudah kita lihat, baik prestasi tingkat nasional bahkan internasional, berbagai macam penghargaan selama beliau memimpin menjadi gubernur ibu kota Indonesia ya, Jakarta. Itu sangat luar biasa sekali prestasinya. Keadaan ibu kota menjadi tenang, nyaman, aman, harmonis, tidak terjadi hiruk pikuk keributan seperti pemimpin sebelumnya yang kata-katanya arogan, kasar, kemudian menghina Al-Quran. Tapi Bapak Anies Baswedan sosok yang bersahaja, yang bisa menjaga keharmonisan, tutur katanya sopan, kemudian yang tidak kalah pentingnya mampu merangkul kebinekaan, mampu merangkul semua golongan, lintas etnis bahkan lintas agama. Dan yang berikutnya lagi, beliau selalu menepati janji. Sejauh ini kita belum pernah melihat rekam jejak beliau ingkar janji, berbohong. Ya karena saat ini pemimpin yang ada itu seringkali mengumbar kebohongan, janji-janji palsu, program-program palsu, ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan. Ya tentu kita sudah dengan mudah kita bisa melihat bagaimana track record pemimpin yang ada saat ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan janji palsu. Tetapi sejauh ini Bapak Anies Baswedan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjinya. Semua program-programnya, semua janji-janjinya dipenuhi ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang insya Allah sebentar lagi akan kita antarkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu diantara kenapa kita harus mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau sosok yang sangat dekat dengan ulama, dengan habaib, dengan aktivis. Beliau merangkul semua golongan. Terus kemudian dan insya Allah hakul yakin beliau akan mampu menegakkan hak asasi manusia, akan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah beliau bersahabat dengan IPHRS. Nah, ini kunci ya, satu-satunya capres yang saat ini ada kedekatan dengan IPHRS, ya, bersahabat dengan IPHRS dan bersahabat dengan ulama-ulama yang lain, bersahabat dengan tokoh nasionalis yang lain. Tadi mampu merangkul kebinekaan, mampu merangkul semua golongan, mampu merangkul semua etnis bahkan semua lintas agama. Itu sahabat Amazing Pasuruan, mudah-mudahan kita semuanya bisa memilih pemimpin yang akan datang menjadi pemimpin yang lebih baik, dan satu-satunya pemimpin yang secara terang-terangan menyatakan menginginkan perubahan, bukan melanjutkan masa lalu, tapi menginginkan perubahan adalah Bapak Anies Rashid Baswedan.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.